Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kerja, perkenalkan nama saya Endi Nugroho, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Merangin. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dengan materi kelangkaan dan kebutuhan yang akan saya laksanakan di SMA Asalam Tempuran. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk salah satu memimpin. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin berdoa memimpin. Siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Coba saya panggil dulu namanya. Ahmad Rafi, Fahmi Afnan Janani, Farah Binariwa, Laili Saniatul Karimah, Milatuz Zahra, Muhammad Wildan Maulana, Muhammad Bagi Ubarok, Muhammad Hafiz Hanan Fadli, Muhammad Khairul Iqbal, Nur Laila Sa'adah, Siti Maghfiratus Sholihah, Sobibatul Rahmah, Tati Musa'adah, Tri Fatul Hasna, Yaniska Muslim Ibrahim. Gimana anak-anak ini? Nah, siap-siap seperti ini, kalian rasanya gimana? Mengantuk apa enggak? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Sudah kasih kan? Ya, kalian bersama-sama berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai, agar tidak mengantuk anak-anak, kita SBY dulu. Sudah
bisa pun tepuknya. Namanya tepuk semangat. Sudah bisa. Sudah bisa. Ya, kita coba dulu ya. Tepuk semangat, kita semangat. Semangat. Bisa. Tepuk semangat. Hari ini kita pembelajaran materi ekonomi, melanjutkan materi kita yang kemarin. Sebelum Pak Guru memulai pelajaran, kira-kira kalian masih ingat materi yang kemarin? Kemarin tentang kelangkaan dan kebutuhan. Kita coba review materi yang kemarin. Ada yang tahu nggak apa itu kelangkaan? Masih ingat nggak kemarin? Ada yang bisa kelangkaan? Wah, masih yang kasih apa? Oh, bagi ya Mas Bagi. Ya, kelangkaan apa Bagi? Kelangkaan dalam masalah ini dalam ekonomi. Masalah ini dalam ekonomi, terus Jadi ketika alat kebutuhan atau berbeda yang sosial lebih sedikit daripada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. ya, jadi sumber daya manusia lebih sedikit daripada kebutuhan manusia, itu menimbulkan kelangkaan. Baiklah, Pak Guru akan menyampaikan materi hari ini. Materi pelajaran dari kelangkaan dan kebutuhan terkait yang namanya opportunity cost. Kalian sudah pernah dengar opportunity cost? Belum. Nah, opportunity cost itu adalah biaya peluang. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang opportunity cost, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian mengetahui definisi dari opportunity cost. Yang kedua, kalian dapat mendefinisikan biaya peluang. Yang ketiga, kalian dapat menentukan pilihan terbaik. Yang keempat, kalian dapat menentukan bagaimana kalian memilih apa itu biaya peluang dan apa itu kesempatan. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi pada siang hari ini dulu. Masih tentang kelangkaan dan kebutuhan. Kita sambil mengulang materi yang lain. Yang pertama, prinsip ekonomi, pengorbanan sekecil mungkin untuk hasil sebesar-besarnya. Contoh, membandingkan harga buku untuk mendapatkan yang termurah. Masih ingat ini prinsip ekonomi? Berarti kalau orang berpikiran ekonomi itu berusaha untuk mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, terus untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ketika kalian mau membeli sabun aja. Ketika toko A harganya 5.000, terus toko B harganya 5.500, kalian beli sabun yang mana? Kamu pilih toko A. Ya benar. Berarti milih yang murah, tapi hasilnya itu kan sabunnya sama. Nah, hasilnya sama. Terus yang kedua adalah motif ekonomi, dorongan melakukan tindakan ekonomi untuk bekerja untuk penghasilan, berjualan pulsa untuk keuntungan, beramal untuk sosial.
Yang pertama, motif ekonomi adalah bekerja untuk penghasilan. Kalau kita ingin menghasilkan uang, ya kita bekerja. Gitu. Terus ketika mau memperoleh keuntungan, ya kita berjualan. Contohnya di sini berjualan pulsa. Nah, pulsa top up, pembelinya dari sana 6.000 misalnya. Terus akan memperoleh keuntungan sudah berapa? Misalnya 6.500 atau 6.200 sudah betul. Kelangkaan terjadi saat alat pemuas kebutuhan atau sumber daya lebih sedikit dari kebutuhan manusia yang tak terbatas. Ini adalah masalah inti dari ilmu. Kelangkaan terjadi itu karena ya barang yang tersedia itu lebih sedikit dari manusia itu kebutuhannya tidak terbatas. Bahkan ada yang mengatakan manusia itu kalau diberi satu bumi minta dua bumi, dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, tidak ada. Itu menjadi masalah kita. Kelangkaan juga bersifat relatif, bisa langka di suatu tempat atau waktu, tapi berlimpah di tempat atau waktu yang lain. Misalnya air bersih misalnya. Kan setiap daerah itu punya kultur yang berbeda. Saya pernah di daerah Tegalrejo. Tegalrejo itu saat itu pas musim kemarau, itu mereka itu di satu dusun itu sampai mencari air di dusun lain, karena kalau musim kemarau di sana sumber-sumbernya pada kering. Berbeda di tempat saya di daerah Mungkin, nah itu air melimpah, sungai mengalir terus. Terus ketika membuat sumur baru beberapa meter sudah keluar airnya. Bahkan sampai di pemakaman di wilayah itu kalau menguburkan jenazah tidak bisa sampai dalam. Nah, itu baru 1 meter aja sudah keluar air. Nah, ini penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, kebutuhan yang meningkat, populasi, teknologi, dan taraf hidup meningkatkan kebutuhan manusia. Kalau zaman dulu, orang itu ketika sudah bisa makan itu sudah tenang. Bahkan ada orang yang kalau zaman dulu itu makannya masih kesusahan. Sekarang tidak ada yang bisa makan dua-dua. Kalau saya ingat zaman dulu saya itu kalau bapak pulang dari acara hiburan itu telurnya biasanya dibelah-belah, dibagi sama dia. Nah, sekarang nggak ada seperti itu. Mungkin telur mati juga karena sudah meningkat. Dengan perkembangan zaman, teknologi yang meningkat, sekarang makanan belum. Yang kedua, kebutuhan juga meningkat. Kebutuhan kalau dulu nggak butuh pulsa, kalau sekarang nggak ada pulsanya sudah bingung. Nggak bisa menghubungi temennya, nggak bisa menghubungi istri ini. Nah, ketika orang-orang memotong pohon sembarangan di bumi, kira-kira apa yang banjir bandang ya, seperti yang terjadi di beberapa daerah Indonesia ya, itu terjadi banjir bandang. Itu penyebabnya adalah karena keberlanjutan. Tanah tidak bisa menampung air karena tidak ada pohon. Nah, terus ketika hujan lebat terus menerus, airnya masuk bablas ke bawah, nah jadi banjir bandang. Nah, ini tadi jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, menurut intensitas, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer apa? Pokoknya penting, makanan pokok, terus sandang, terus papan. Kalau yang sekunder yang nomor 2, ya penting kalau nomor 2. Kalau sekarang HP itu primer sekunder atau tersier? Sekunder. Terus kalau sepeda motor untuk abdul yang berangkat ke sekolah sekunder. Nah, karena ketika nggak ada motor bisa jadi naik bis bisa. Kalau mobil
tersier itu termasuk barang mewah, masih termasuk barang mewah. Yang kedua, menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kalau kebutuhan sekarang tentunya ketika ada orang sakit kepala butuh apa? Butuh apa? Obat. Ada yang butuh uang. Itu ibu-ibu. Terus kalau merencanakan pendidikan untuk anak, nah itu kebutuhan anak datang. Terus biar besok pas anaknya bisa mengantar sekolah, uangnya dia mana? Tabung. Ya. Gimana? Siang-siang gini ngantuk ya mendengarkan penjelasan. Ya untuk kita dengerin sebentar. Yang apa? Dulu semuanya. Nah, tepuk lagi. Ada tepuk lagi. Namanya tepuk hadi. Apa? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu dua tiga. Coba jangan ngantuk, berkonsentrasi lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu dua tiga, tepuk tiga, tepuk tiga dua satu, tepuk dua tiga satu. Biaya uang adalah nilai barang jasa yang dikorbankan karena memiliki alternatif lain. Apa? Nilai barang jasa yang dikorbankan karena memiliki alternatif yang lain. Misalnya contoh, siswa memilih belajar kelompok, biaya keperluannya adalah manfaat dari bermain futsal atau diskusi. Misalnya gini, dalam satu waktu jam 5 sore ada 2 jadwal. Yang satu ada janjian untuk belajar kelompok, jamnya sama ada jam 5. Yang satunya teman-teman kalian ada yang ngajak futsal. Nah, kalian pilih itu. Ketika kalian menerima belajar kelompok, misalnya memilih futsal ada kemungkinan nggak? Ada yang memilih futsal. Nah, ini maksudnya biaya uang itu. Ketika kalian memilih untuk belajar kelompok, maka biaya uangnya adalah bermain futsal. Berarti aku belajar kelompok, berarti kerugian saya adalah yang saya korbankan adalah bermain futsal. Bermain futsal ada manfaatnya? Ada kan, bersosialisasi bisa, untuk apa itu? Kesehatan bisa. Berarti ketika kalian belajar kelompok, berarti kalian biaya uang yang dikorbankan atau namanya opportunity cost-nya adalah apa itu? Bermain futsal. Ketika kalian bermain futsal, opportunity cost-nya apa? Belajar kelompok. Berarti saya milih bermain futsal, berarti yang saya korbankan adalah belajar kelompok. Berarti opportunity cost saya dan nilai atau jasa yang saya buang adalah itu belajar kelompok. Berarti saya tidak mendapatkan manfaat dari belajar kelompok, tapi mendapatkan manfaat dari main. Ketika main futsal saya tidak dapat manfaat dari. Ketika belajar kelompok saya tidak mendapatkan manfaat dari main futsal. Tadi biaya uang atau opportunity cost. Opportunity cost memahami bagaimana manusia membuat keputusan terbaik di tengah keterbatasan adalah inti dari biaya uang. Memahami bagaimana manusia membuat keputusan terbaik di tengah keterbatasan adalah inti dari biaya. Jadi dengan kita belajar biaya uang, kedepannya adalah kita dapat memilih pilihan yang tepat. Berarti opportunity cost adalah alternatif yang tidak dimiliki yang nilainya paling tinggi, itu namanya opportunity. Kalian berkelompok, nanti Bapak kasih tugas kelompok, ada yang kasih. Kalian silakan pilih kelompok kalian.
yang belum sampai tempatnya nanti kita coba. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dari kelompok kalian ini silahkan kalian pilih 1 jadi ketua. Yang 1 menjadi nanti penulis, terus yang 1 jadi juru bicara. Sudah? Kalian sudah dipilih ketua, terus kedua penulis, ketiga juru bicara. Ini nama kelompoknya, kelompok 1, ya silakan kalian lihat LKPD, lembar kerja peserta didik. Topik analisis perangkat dan perumusan skala prioritas. Pertama kalian tuliskan nama kelompoknya. Nama kelompok apa? Oh, dikasih nama-nama sudah boleh. Mau boleh kasih nama kelompoknya. Terus ketuanya siapa? Anggota 1 berarti anggota 1-nya sekretarisnya. Anggota 2 berarti juru bicaranya. Anggota 3 gimana? Nanti ada berpikir. Ya semuanya tidak ada perannya masing-masing. Ini ada pilihan 2 kasus. Kalian baca di kalian pilih juga kalian. Kasus yang pertama, sekolah memiliki anggaran terbatas untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ini ada permasalahan. Kami nama Taufik dana atau modal yang hanya sebesar 10 juta yang dialokasikan untuk pembangunan sosial dan lingkungan. Pihak yang paling dirugikan adalah seluruh warga desa, terutama kelompok ekonomi rentan. Alasan jika mencegah banjir diadakan, kerugian akibat banjir yang berupa rusaknya rumah, harta dan terganggunya aktivitas untuk kegiatan ekstrakurikuler baru dan waktu yang tersisa hanya tersisa 60 menit. Oh, Mas siapa ini? Mas Rofik ya. Ya dengan pemecahan masalah. Yang terakhir kita silat agar mengembangkan keterampilan bela diri, kekuatan dan disiplin. Atau 2 proyek pemberdayaan ekonomi, pelatihan tata program bagi ibu-ibu. dari Pak Guru ada catatan yang pertama, kalau sudah baik kerjasamanya sudah baik, bisa bertugas, bisa menyelesaikan permasalahan, kita sudah ada rekomendasi dari Pak Guru untuk lebih mendengarkan teman kalian ketika pas ada yang memaparkan ya. Dengarkan, terus nanti ketika ada pertanyaan ditanyakan, terus ada rekomendasi di rekomendasi. Itu juga termasuk opportunity cost. Ketika ada yang sedang menggunakan, pilihannya adalah mendengarkan atau tidak mendengarkan. Minimal mendengarkan. Berarti ketika mendengarkan, opportunity
kritikosnya berarti tidak mendengarkan. Ketika mendengarkan manfaatnya adalah ada informasi yang tidak, ada informasi yang tidak. Ketika tidak mendengarkan gimana? Kritikosnya apa? Ya mendengarkan, berarti yang didengarkan adalah ilmu, ada informasi. Tapi ada keuntungan nggak ketika tidak mendengarkan? Ya. Tetap ada semuanya. Keuntungannya adalah ketika beliau ada perasaan bahagia. Ya aslinya semuanya itu ada manfaat dan ada apa? Lawannya manfaat. Akibat. Ada manfaat dan ada akibat. Ada keuntungan dan ada positif dan ada negatif. Dari setiap permasalahan, dari setiap pilihan, kalian tinggal nimbang ini lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Sebenarnya pilih yang lebih banyak apa? Positif. Misalnya pilih yang lebih banyak keuntungan. Semua sudah memahami tentang apa kritikos. Dengan adanya format ini harapannya adalah bisa menentukan pilihan yang tepat kapanpun di mana. Ya, untuk selanjutnya saya absen lagi. Masih mengambil, ada yang melakukan ini kan? Ahmad Rafiq, Fahmi Afnan Janati, Farah bin Hanifah, Laifi Samiatul Karimah. Thank you very much.